Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Kepala Sekolah Penggerak. Masih bersama saya Khairul Ihsan Febrianto atau Ihsan, Kepala SD Islam Bintang Nusantara, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan belajar bersama kembali, yaitu tentang materi Diklat hari ke-7 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021. Nah, langsung saja kita masuk ya Bapak Ibu ke akun SIM PKB kita atau e-learning PSP. Nah, setelah masuk seperti ini, nah untuk Bapak Ibu yang kesulitan untuk masuk ke akunnya, nanti akan saya tuliskan link, saya akan lampirkan link di deskripsi video ini, nanti bisa dicek ya Bapak Ibu. Bisa diklik langsung dan masukkan akun SIM PKB-nya untuk masuk. Nah, langsung saja kita klik diklatku. Lalu kita pilih tautan modul. Ya, akan buka halaman seperti ini. Nah, jadi hari ini adalah tanggal 2. Dan untuk materi diklat tanggal 7 sudah bisa kita tinjau. Ini sudah 8% progresnya, saya sudah menyelesaikan satu tahapan. Oke, dan untuk Bapak Ibu, pastikan untuk hari pertama sampai hari terakhir yang saat ini Bapak Ibu kerjakan, itu sudah checklist semua ya Bapak Ibu, agar tugasnya tidak numpuk nanti. Karena kalau nanti sebagai contoh tugas di tanggal 29, 30, tanggal 2 Juni belum selesai, nanti akan bertambah lagi tugasnya semakin banyak. Oleh karena itu, agar Bapak Ibu mengecek kembali apakah sudah checklist atau belum ya. Dan selanjutnya di sini kita akan masuk ke hari ke-7 yaitu tanggal 3 Juni. Setelah kita klik akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, untuk materi diklat pada kesempatan kali ini yang ada di tanggal 3 Juni ini ada 2 poin nanti yang akan disampaikan. Yang pertama tentang perangkat ajar dan asesmen di kegiatan sinkronus. Sedangkan di kegiatan asinkronus itu ada kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, jadi dua kegiatan ini yang akan kita laksanakan pada tanggal 3 Juni 2021. Nah, di kegiatan sinkronus, yang pertama yaitu elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Di sini tertera 3 Juni jam 7.30 pagi. Nah, ini artinya link untuk masuk ke Google Meet-nya akan muncul di jam ini, Bapak Ibu, akan mulai muncul di jam ini. Sebelumnya tidak bisa muncul. Karena memang seperti itu untuk jadwalnya di 3 Juni tanggal 7 jam tanggal 7 lagi. 3 Juni jam 7. 7.30 ini baru bisa muncul. Selanjutnya, di sini ada bahan bacaan sesi sinkronus. Coba kita klik. Oh, ini ada modulnya. Contoh modul ajar. Oke. Oh, ada beberapa modul ya Bapak Ibu di sini. Nanti bisa Bapak Ibu klik sendiri. Kalau sudah diklik akan tampak seperti ini. Ini bisa kita download nih di sini. Ada tulisannya tanda tanda panah ke bawah. Ini download. Dan ada sampingnya ini adalah gambar printer untuk mencetaknya ya Bapak Ibu, untuk ngeprint. Nah, ini ada 4 modul. Oke. Setelah itu di bahan bacaan, selanjutnya di elaborasi pemahaman antar koneksi. Di sini ada petunjuknya Bapak Ibu. Mana ini petunjuknya? Bapak Ibu diberikan tugas untuk membuat poster berisi cara atau tips dalam mendampingi guru untuk menyusun alur tujuan pembelajaran dan modul ajar secara kelompok. Silahkan unggah hasil tugas tersebut sesuai dengan petunjuk di bawah. Nah, jadi untuk nguploadnya nanti di sini di add submission dan setelah itu diupload di sini, diklik pilih file di mana letaknya nanti.
lalu open ya Bapak Ibu. Ini belum saya open, belum saya upload karena filenya belum ada, belum dikerjakan. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, di diklat hari ke-7 ini, setelah elaborasi ini ada bahan bacaan sesi sinkronus. Ini modul ya Bapak Ibu. Modulnya ada beberapa. Yang pertama, berikut ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk sesi sinkronus modul perangkat ajar. Ini ada 4 modul tadi. Yang selanjutnya, berikut adalah bahan moderasi untuk sesi sinkronus, asesmen formatif, dan sumatif. Nah, jadi ini untuk asesmennya, ini untuk bahan ajarnya. Jadi seperti itu. Oke, ini untuk... Oke, ini bisa kita klik. Iya, hijau. Nah, terkadang memang ada yang tidak otomatis ya Bapak Ibu. Setelah kita buka, ada yang manual. Ini kita buka, kita ngupload tugas, kok nggak checklist-checklist, ini kita checklist sendiri aja. Selanjutnya ada umpan balik materi. Nah, di sini ada question. Nah, ini kaitannya dengan materi yang telah disampaikan pada tanggal 3 atau diklat hari ke-7 ya Bapak Ibu. Ini silahkan diisi seperti biasa lalu submit kuesioner. Oke, kita lanjut. Nah, setelah umpan balik tadi ada penilaian instruktur pelatihan. Nah, di sini perangkat ajar. Coba kita klik. Isinya sama seperti yang lalu tentang kita mengisinya. Ada tulisannya STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Nah, ini terkait dengan penyampaian dari instruktur kita. Ini penyampaian materi yang diberikan menarik. Nah, silakan diisi. Karena di sini ada 8 poin yang harus diisi, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu penilaian instruktur pelatihan. Kalau tadi perangkat ajar, yang ini asesmennya. Sama, isinya sama. Oke. STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Lalu bedanya apa dengan yang tadi? Nah, karena di hari ke-7 ini kan ada 2 poin tentang perangkat ajar dan asesmen ya. Di sini instruktur menyampaikan 2 poin materi ini. Jadi untuk yang pertama ini penilaiannya untuk perangkat ajarnya. Lalu yang kedua untuk asesmennya. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita beralih ke kegiatan asinkronus, yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini ada modul yang bisa kita baca hingga selesai, ataupun kita klik ini sudah checklist. Tapi harus kita baca Bapak Ibu, karena ada petunjuk-petunjuknya. Nah, selanjutnya ada daftar istilah Bapak Ibu. Di sini kok tidak ada modulnya? Ini belum keisi atau gimana nih? Tidak ada apa-apanya, instruksinya juga tidak ada. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Oh, ternyata sudah checklist. Ini sudah checklist. Seharusnya itu tadi modul ya Bapak Ibu, tapi sepertinya ada kesalahan teknis atau gimana sehingga halamannya kosong. Dan kita beralih ke mulai dari diri. Kita diarahkan untuk membuat new blog post atau postingan baru. Di sini ada instruksinya. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itu modulnya tadi sudah ada sepertinya. Yang kedua, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menyusun kurikulum operasional pendidikan. Lalu yang ketiga, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan kurikulum yang telah ditetapkan. Ini bisa tulis di sini. Judulnya, message-nya atau pesannya. Dan jika Bapak Ibu menuliskannya juga di PDF, ini bisa diupload di sini ya Bapak Ibu. Oke, lalu di-post nanti. Oke, kita beralih ke poin selanjutnya di 3 Juni 2021 ini. Nah, kita beralih ke eksplorasi konsep.
Nah, eksplorasi konsep ini ada 3 tahapan atau 3 halaman ya Bapak Ibu. Ini halaman yang pertama, berisi modul ini. Halaman kedua nanti juga mungkin berisi modul ya. Untuk halaman yang pertama dulu, di sini ada modul tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi ini terdapat 8. 8 ini adalah jumlah lembaran modulnya, dan yang satu ini adalah halaman pertama yang tampil untuk saat ini Bapak Ibu. Nah, jika sudah dibaca Bapak Ibu, ini bisa di-download juga. Diklik ini, lepas. Nanti akan muncul di halaman baru seperti ini. Dan klik download. Oke. Akan muncul seperti ini, ditunggu saja. Nanti kalau sudah terdownload akan munculnya di bawah pojok kiri di sini Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, setelah membaca modul ini, kita diberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, usai mempelajari bahan bacaan, apa yang Bapak Ibu pahami tentang kurikulum operasional di satuan pendidikan? Lalu yang kedua, apakah prinsip dasar pengembangan kurikulum sudah diimplementasikan? Jawabnya di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Johan sudah menjawab nih. Oke, jika ada pertanyaan di question. Kita lanjut ke halaman yang kedua. Di sini ada modul proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Luar biasa nih. Ada 39 halaman Bapak Ibu. 39 halaman yang mana setelah kita pelajari hingga selesai, di sini ada juga pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Bagaimana cara menyusun visi? Bagaimana cara menyusun misi? Dan siapa saja yang terlibat dalam proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, ini sudah pasti bisa kita jawab nanti di notes sini. Lalu di save ya Bapak Ibu. Jangan lupa di save, karena kalau tidak di save kita pindah ke halaman satunya nanti bisa hilang. Kita ke halaman yang terakhir. Di halaman ketiga ini ada komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan juga. Oke, ada 7 lembar halaman pada modul ini. Dan di bawahnya ada pertanyaan satu pertanyaan saja nih. Apa saja komponen yang terdapat dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan? Oke, jika sudah selesai diisi atau dikerjakan, kita kembali lagi. Nah, kembalinya diklik aja nih Bapak Ibu, di tanggal 3 Juninya. Oke, kalau sudah selesai, kita beralih ke langkah selanjutnya. Kalau tadi eksplorasi konsep, kita masuk ke ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini kita diberikan instruksi yang langkah-langkahnya ini sebagai berikut nih. Yang pertama, bentuk kelompok berisi 5 orang. Nah, karena ini sudah ada kelompoknya. Nih, saya sudah masuk di kelompok 4. Bapak Ibu bisa melihatnya di kelompoknya masing-masing masuk di kelompok berapa ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pilih salah satu sekolah untuk digunakan sebagai studi kasus, simulasi penyusunan karakteristik, visi, misi, dan tujuan pendidikan. Dan tujuan satuan pendidikannya. Oke. Lalu yang ketiga, sekolah yang terpilih, Lalu yang ketiga, sekolah terpilih membeberkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan bagian kurikulum operasional di satuan pendidikan meliputi karakteristik, visi, misi, profil pelajar satuan pendidikannya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu dapat mengunggah lembar kerja berikut pada form analisis lingkungan. Ini bisa diklik Bapak Ibu. Akan muncul. Oke, jadi ini. Ya. Oke, visi misi tujuan. Oke, kemitraan. Jadi seperti ini. Bisa kita download ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini jika ini sudah selesai, ya, nanti bisa dikerjakan. Di sini kita bisa menulis add new topic. Nah, ini ruang diskusi ya, sepertinya Bapak Ibu. Ruang kolaborasi. Di sini kita bisa diskusi dengan kelompok yang mana kita bahas tentang keempat poin ini.
Nah, untuk ngupload-nya, untuk mengunggahnya sepertinya di bawahnya Bapak Ibu. Ya, ruang kolaborasi bawahnya. Di sini. Oke, di add submission. Setelah itu akan muncul seperti ini, seperti biasa, klik di sini. Akan muncul pilih file. Nanti kita pilih sesuai dengan di mana kita menyimpannya lalu open ya Bapak Ibu. Ini saya silang dulu karena belum ada filenya. Nah, kita lanjut ke step yang terakhir atau poin yang terakhir yaitu refleksi terbimbing. Refleksi terbimbing ini isinya apa ya ini ya? Nah, di refleksi terbimbing ini kita diarahkan untuk membuat new blog post juga. Oke, kita lihat instruksinya apa. Nah, di sini ada poin-poin yang harus kita pahami. Yang pertama, mengapa kurikulum operasional di satuan pendidikan penting untuk dibuat secara kontekstual. Lalu yang kedua, mengapa penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan perlu melibatkan semua warga. Nah, dari sini sudah terjawab ya Bapak Ibu. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan kurikulum. Oke, lalu yang ketiga, apa peranan masing-masing warga sekolah dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Yang keempat, bagaimana cara melibatkan semua pihak dalam mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Lalu yang kelima, bagaimana proses penyusunan visi, misi, tujuan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Lalu yang keenam, atau yang terakhir, apa hal yang belum Bapak Ibu kuasai terkait materi ini? Bisa disalin di sini nih untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Judulnya apa? Bapak Ibu bisa nulis di sini. Jika sudah dijawab atau Bapak Ibu sudah menuliskan di PDF, Microsoft Word yang diubah menjadi PDF, Bapak Ibu bisa nguploadnya di sini. Ini diklik. Oke, pilih file dan seterusnya. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita cek lagi. Apakah ada poin yang tertinggal? Oke, sudah tidak ada. Nah, jadi demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Amin. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini. Ya, intinya saya hanya ingin berbagi dan belajar bersama Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan diskusi bersama di situ. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.